mendengarkan pengajiannya Gus Bah. Pernah dengar Gus Bah? Lama Gus Bah. Jadi supaya tenang, terutama yang favorit dengan Gus Bah itu Kacur itu. Pak Kacur itu sempurna sekali sama Gus Bah. Pak Qaddafi. Oh, sempurna banget. Sama Gus Bah. Dia mengarahkan supaya si ibu itu dengarkan biar tenang, Islamnya seperti Islam Gus Bah aja. Dia juga membaca ini. Ya kodarullah dia mencantumkan YouTube-nya. Apa namanya? Channel YouTube. Oh, channelnya. Akhirnya coba saya buka. Dan yang lain ternyata juga sudah buka. Saya buka, ternyata dia sedang menceritakan mengenai siapa dan mungkin sekitar karakternya orang-orang kafir itu siapa. Kemudian dia dengan entengnya membaca surat Toha ayat pertama dan kedua. Ya, Toha ma'anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Gitu ya. Oke. Jadi surat Toha itu. Lalu dia nggak masalah, dia kelihatannya tenang aja. Mungkin karena dia merasa sebagai ahli tafsir, tenang aja. Jadi Toha anunya apa namanya? Dia terjemahkan, "Hei Muhammad, ma'anzalna tidak saya turunkan ilaika kepada Muhammad." Ya, Qur'ana untuk supaya kamu susah. Ma'anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Saya tidak turunkan ilaika kepada Muhammad. Jadi pertama terjemahannya, dia menerjemahkan sendiri tanpa ada merasa ada apa? Ada pertanyaan di situ karena dia merasa ahli Quran. Toha, hei Muhammad, ma'anzalna tidak kami turunkan ilaika kepada Muhammad Muhammad litasqa untuk menjadi susah, kamu menjadi susah. Saya gitu langsung, insya Allah saya langsung. Saya pengen keterangan dari keterangan yang sahih mengenai bahwa Toha dan yang lain dalam hal ini Yasin itu sebagai nama Muhammad. Saya pengen tahu. Tolong jawab dosen-dosen yang kiai profesor itu ngawur semua. Mas, tolong antum kalau menafsirkan Al-Quran pakai tafsir bil maksud. Ada yang pakai tafsirnya yang baru itu, Wahbah Zuhairi, tafsir yang baru itu. Anak itu dosen sini sastra Arab, dia termasuk gak bisa sastra Arab di sini, kemudian dia ke LPGA, dia kan ngerti Arab. Dulu di Langitan, mondoknya di Langitan. Sampai saya panggil, antum itu kan sampai senior di Langitan, kembali ke tafsir Jalalain, kembali ke tafsir yang dimaksud itu. Jangan tafsir baru itu. Jadi saya suruh kembali. Karena kita yang benar menafsirkan Al-Quran itu Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya ayatnya masih umum, maka tafsirnya kali ayat yang menafsirkan, menteka itu ditafsirkan. Al-Quran di Quran. Kalau tidak ada maka Al-Quran bil hadis. Silakan. Ternyata tidak ada. Jadi kalau kembali ke masuk ada banyak hadis. Saya menemukan 6 hadis yang menyatakan bahwa tidak ada dari hadis itu bahwa Toha dan yang lain-lain Yasin misalnya sebagai nama Muhammad. Tidak ada. Nama Nabi Muhammad itu yang terkenal ada 5. Anal Hasyir, saya Hasyir, kemudian Muhammad Ahmad Hasyir, kemudian apa lagi 2 lagi ya. Ada 5. Jadi namanya itu ada 5. Julukannya dia bisa Mustafa, dia ada juga yang lain. Tapi tidak ada nama Tuhan. Dan semua tafsir-tafsir yang dari hadis bil maksud itu menamakan bahwa itu hanya huruf-huruf muqatta'ah. Tidak ada maknanya, tidak ada. Seperti tafsir Yasin secara ikhtiyat, secara hati-hati mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bimuradi bi. Allahu ta'ala a'lamu dat sing pirsa bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursali. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah
mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia, misalnya sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi bidzalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya 16 ya. Toha, ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya coba ya Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Awa alamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir, dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu faham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini ada lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham ya? Jelas ya? Soal nanti ikhtiyat, ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika, berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Mun jelas ya. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus sing maknane boten apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Sekamane muni wallahu napa? Alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya, yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, no? Muhammad.
Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa menewah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, saya ulang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya, kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya?